Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gupondoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Pada sore hari ini saya akan mencoba membahas pertanyaan dari Mas siapa ya, saya lupa. Saya lupa ini ya teman-teman semua ya, tapi pertanyaannya saya masih ingat. Ini masih sekitaran masalah breeding. Siapa ya, saya lupa sih ya. Tapi pertanyaannya gini, kalau untuk pajak atau indukan betina itu yang bagus yang terah tapi pegangannya kurang, atau yang bukan terah tapi pegangannya bagus, kurang lebih begitu ya. Nah, yang bertanya, dan jika teman-teman sekalian, kemudian apa pendapat saya yang terbaik katanya. Kurang lebih gitu ya. Kalau menurut saya ada keuntungan dan kerugian dari kedua hal tersebut ya. Kalau untuk yang pertama, terah bagus tapi pegangan kurang, ini dari hasil pengamatan saya ya, menjawabnya dari hasil pengamatan saya terhadap burung-burung saya. Ketika saya punya burung yang pegangannya bagus, baik yang jantan maupun yang betinanya, itu di awal-awal keluar, di awal-awal anaknya ya, maksudnya misalnya kita ambil sampel ada 5 atau 6 pasang, itu yang 4 bahkan yang kelima pun biasanya anak-anaknya itu mengikuti indukannya, baik itu dari indukan betina maupun indukan jantannya. Kemudian di kemudian hari yang ke-6, ke-7, ke-8 itu malah berbeda sama indukan jantan dan betinanya. Nah ini kalau saya mengutamakan yang pegangannya bagus, karena saya bukan tipe peternak yang sabar untuk berkelanjutan, itu enggak. Jadi saya mencoba mengcrosskan yang bagus dan yang bagus, walaupun ini bukan terah, ini bukan terah, coba saya silangkan, kemudian saya lihat anak-anaknya, cuma begitu. Itu kekurangan saya. Kemudian kalau ini berkaitan dengan yang ada terahnya ya. Keuntungan pertama, terah itu membawa misalnya terah juara. Nah itu menurut pendapat teman-teman yang lain kebanyakan, dan mungkin sebagian besar pecinta merpati kolong ataupun yang pecinta merpati yang di era-era sekarang, itu kalau terah itu membawa darahan. Jadi kalau dia terahnya atau keturunan dari indukannya dulu itu sering juara, maka di anakannya itu akan terbawa darah yang kuat untuk menjadi juara. Itu juga ada betulnya. Tapi kalau secara prinsip saya akan memilih kalau bisa yang terahnya bagus, yang pegangannya bagus, supaya semua mendukung. Artinya ketika anaknya keluar udah tahu terah, wah ini terah ini bagus, kemudian pegangannya bagus, itu akan lebih percaya diri untuk pribadi saya sendiri. Artinya saya melatihnya ringan lah, nggak punya beban apapun. Yang menjadi beban cuma gimana caranya melatih supaya hasilnya itu tidak meleset jauh dari indukannya. Artinya dari terah yang dibawa oleh betina ini misalnya dia juara, ya paling enggak dia harus juara. Nah itu bebannya cuma di situ. Tapi kalau untuk artinya takut ini takut itu, enggak, pede aja. Jadi burung itu harusnya kencang gitu ya. Tapi kekurangannya nanti kalau dia seperti yang terjadi pada burung-burung saya, jadi keluaran pertama, kedua, ketiga, keempat itu ikut indukannya. Nah nanti kalau pegangan indukan betinanya kurang bagus, kemudian keluarannya kurang bagus, nah ini yang jadi masalah. Walaupun dia membawa terah juara, secara pribadi kalau megang terus pegangannya kurang seret, itu kan ada semacam kenceng nggak ya, kenceng nggak ya. Kalau
kita rajin atau telaten, kemudian kita latih, kita lihat cara kerjanya, kalau memang bagus ya baru kita latih, kita rawat sebaik mungkin. Jadi ada satu satu keraguan lah kalau menurut saya, kalau misalnya walaupun dia terah tapi pegangannya kok kurang masuk lah istilahnya di feeling saya. Jadi saya biasanya akan cari dulu yang pegangannya bagus. Nanti terah itu taruhlah nomor sekian gitu ya, nomor 2 atau nomor 3 gitu. Tapi yang jelas kalau saya pribadi, saya akan cari pegangan dulu yang bagus. Apalagi itu didukung terah, nah itu baru keren. Itu ya Mas siapa ya, dan juga teman-teman sekalian yang sedang breeding. Semoga ini bisa memberi gambaran ya. Nah kemudian kalau pegangan yang bagus, jelas kita lah seperti yang saya sampaikan tadi, paling tidak kita pede dulu lah, wah ini pegangannya bagus, dimainin mudah-mudahan bagus. Kemudian kita nggak punya beban tertentu yang harus kita buktikan, artinya karena kita nggak tahu terahnya ya. Kan kadang-kadang teman-teman olah kok terah gitu, nyatanya gitu, takutnya gitulah, kok kurang bagus atau apa. Tapi kalau nggak punya terah tapi pegangannya bagus, kemudian lihat kerjanya bagus, kita punya kebanggaan sendiri. Kebanggaan itu karena kita memilih tanpa ada terah yang menjadi satu pegangan tertentu, cuma pegangannya kita mengandalkan ilmu yang kita ketahui untuk memilih merpati mana yang harus kita kreskan atau yang akan kita ternakkan. Tapi kalau sudah ngambil terah kemudian nggak jadi, itu rasanya gimana gitu. Dari segi ekonomi juga yang bukan terah jelas lebih murah daripada yang terah ya. Kita kalau beli terah walaupun pegangannya kurang tapi harganya tetap tinggi. Tapi kalau kita misalnya mencari di pasar atau dimanapun, karena dia bukan terah jadi harganya agak miring, dan istilahnya kebanggaan itu nggak akan sia-sia. Artinya wah ini pilihan saya sendiri, hasilnya gini, ternyata hasilnya bagus. Itu lebih meningkatkan kepercayaan diri kita saat nanti kita akan memilih lagi atau saat kita bermain. Jadi nggak terlalu pikiran kita nggak terlalu wah saya harus cari terah, itu enggak ya. Jadi mengandalkan diri pribadi lah. Walaupun kalau secara umum teman-teman lebih menyukai yang terah karena ada kepastian, ada bawaan darah dari indukannya, itu ya monggo. Tapi kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi, kalau suruh membandingkan kemudian suruh memilih, saya akan milih yang pegangan bagus dulu. Nanti untuk terah itu agak lama ya menurut saya. Keturunan keberapa nanti ngeluarin mungkin dari bapaknya atau dari mbahnya, itu kalau memang pegangannya bagus-bagus nanti ada yang bagus gitu. Tapi secara umum saya melihat itu kok kebanyakan menurun dari indukannya ya, dari bapaknya atau betinanya gitu. Jadi saya mengutamakan pegangan yang bagus pribadi loh, bukan pendapat umum. Pendapat saya pribadi, saya akan memilih yang pegangannya bagus dulu, baru nanti kalau memang ada terah dan pegangan bagus tentu akan saya pilih juga. Jadi mudah-mudahan jawaban ini tidak mengambang ya Mas. Pokoknya subscriber saya yang selalu mengikuti dan mendukung saya ucapkan terima kasih ya. Dengan pertanyaan itu saya punya bahan untuk membuat konten, dan mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Wah, ini cuma wawasan ya, bukan harus ngikutin pendapat saya, tidak. Tapi ini cuma wawasan yang memberikan istilahnya pedoman. Oh, kalau saya pilih ini resikonya begini, kalau saya pilih yang ini resikonya begini. Itu ya teman-teman semua, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.